103 RPK FM. 96.3 RPK FM Jakarta, masih dari kawasan Dewi Sartika Jakarta Timur. Sahabat RPK, seperti yang sudah kami janjikan ya, di putaran yang kedua di klinik RPK pagi hari ini ada yang spesial. Julia nggak sendirian ya. Ada Pak Irwan Utama, beliau adalah representatif Kangaroo Indonesia. Kangaroo Indonesia, jangan salah ya sahabat RPK, Kangaroo Indonesia. Kita sapa aja ya. Selamat pagi Pak Irwan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Julia. Kabarnya luar Kabar biasa, baik. sehat sekali. Ya, mungkin agak lebih dekat deh dengan mic-nya supaya kita lebih jelas Ya. dengan suara Pak Irwan ya. Oke, Pak Irwan baik kabarnya dan hadir di sini selama 60 menit ke depan ya pasti ya Pak Irwan ya di klinik RPK. Dan kalau saya lihat dari fotonya tuh beda ya, lebih tirus aslinya ya. Betul. Bener ya Pak Irwan Betul, ya? betul, Bener ya? betul. Di foto ini beratnya beda kali ya dengan sekarang ya. That one is 85. Oh, 85. wow. Sekarang 74. 74. Oh, jadi berkurang 11 kilo Betul, ya, luar biasa. Oke, sahabat RPK, di klinik RPK kita pagi ini bersama Kang Ngaru, topiknya apakah berat badan bisa turun karena air hidrogen. Nah, air hidrogen ini yang kita underline ya, Pak Irwan ya, pagi hari ini. Dan sahabat RPK yang mungkin nanti ada pertanyaan saat kita ngobrol dengan Pak Irwan, boleh saja 8.444 atau SMS WhatsApp ke 0815 18400 karena kata Pak Irwan sih ada special gift gitu ya. Betul. Untuk yang bertanya dan yang mungkin mau bercerita juga, mungkin sudah berkonsumsi air hidrogen gitu, tapi kok nggak ada gunanya atau nggak bermanfaat gitu. Tapi kenapa beda gitu kejadiannya dengan Pak Irwan? Boleh ya sahabat RPK, sekali lagi 8.444 seperti biasa, SMS WhatsApp di 0815 18400 dan simak juga nanti penjelasan dari Pak Irwan. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Irwan ya. Betul. Sebagai kuis biar rame aja nih ya sahabat RPK ya, putaran yang kedua kita di klinik RPK pagi ini. Oke, Pak Irwan, pengalaman pribadinya Pak Irwan sendiri nih ya. Gimana nih? Dulu 85 karena kenapa tuh Pak? Karena jarang olahraga. Salah satu faktor. Oke. Jadi saya setelah selesai kuliah nikah. Dulu waktu kuliah berat badan ideal. Ya, jadi itu biasanya dialami oleh semua deh Pak. Iya betul, ya, betul. Apalagi laki-laki. Perempuan juga Perempuan sama ya Pak ya, setelah melahirkan ya nggak sih? Betul. Langsung naik gitu berat badannya, susah. Jadi setelah nikah dan pelan-pelan itu berat badan makin tambah dan nggak aware, nggak nyadarin tiba-tiba kok jadi gede sekali. Oh, iya. Kadang-kadang bandingkan dengan foto kuliah, kok ini siapa sih gemuk banget gitu kan. Nah. Dan itu lama ya Pak? Berat, maksudnya dengan badan segitu tuh berapa tahun gitu? Lama saya ya? pernah sampai 90. Wow. Jadi ceritanya itu saya passionnya itu saya mau ngurangin berat badan nih biar ideal lah gitu. Tapi ternyata itu cuma teori. Susah ya Pak. Karena kenapa orang yang gemuk punya kecenderungan, ini pengalaman saya pribadi. Seorang gemuk punya kecenderungan dia makan lagi. Nyari lagi karena glukosa itu tanda petik candu nagih gitu ya. Nagih. Ada efek nagihnya ya dari Pak tubuh Irwan. kita itu nagih lagi. Kita makan nggak berapa jam kemudian kita ngerasa lapar lagi, mesti makan glukosa lagi gitu. Gitu. Dan lambungnya emang kayak udah melar ya. Melar kemana-mana jadinya. Jadi kalau diasupin sedikit kurang gitu ya Pak. Sangat. Oke, terus. Nah setelah itu saya coba untuk ngurangin dan ternyata masalah yang saya hadapin adalah bukannya berat badannya berkurang, saya teridentifikasi waktu itu pre-diabetes. Jadi belum diabetes, pre-diabetes. Saya pikir hajar aja terus kurangin terus berat badannya, tetapi dengan cara diet yang nggak tepat kalau saya bilang, sehingga yang terjadi itu bukan berat badan saya berkurang, Mbak Julia, yang ada adalah saya masuk ICU 3 hari 3 malam. Wow, itu sering kali dialami ya. Betul. Kalau misalnya diet mati-matian ya. Betul. Sehingga saya takut, saya bilang yang karena setelah masuk ke ICU itu bukan jadi pre-diabetes, benar-benar diabetes karena pola hidup dan pola makannya nggak benar. Nah itu dia ya, jadi seperti itu, kena nih ya. Kena, udah nggak bisa recovery. Iya. Dan mungkin semua orang juga pernah dengar ya, kalau kita bicara dengan dokter bahwa orang sudah terkena diabetes, mohon maaf sampai nanti dipanggil, dia tetap harus makan obatnya. Betul, harus minum obat teratur. Terus dan tidak pernah bisa berhenti. Dan paling jeleknya dari diabetes ini adalah dia adalah ibu dari semua penyakit. Yes, ya.
karena dia pasti bawa penyakit. Khusus Betul. untuk saya pribadi, ada 2 penyakit anaknya yang dia kasih ke saya. Apa tuh Pak? Satu, saya kena neuropati. Jadi jari-jari sama kaki sama tangan itu seperti dicacah, dipotong-potong, disayat, seperti dikasih lemon, dikasih cabe, itu nyeri perih tiap pagi, terus setiap matahari berganti dari terbit ke tenggelam, muncul lagi dia. Dan itu sakit sekali. Kadang-kadang saya pengen masukin ke air panas. Wow. Supaya meredakan. Supaya reda gitu ya. Sakit sekali. Itu satu, Bu. Yang kedua, penyakit yang menurut saya harusnya nggak ada sudah berkurang lah, maksudnya sudah jarang. TBC paru. Oh, TBC paru. Betul. Itu kan virus ya? Kok bisa ya Pak? Bakteri, Bu. Oh, bakteri. Tuberkulosis namanya. Dan itu masalahnya itu adalah karena physically saya turun. Jadi orang kalau udah terkena diabetes, imunitas turun. Betul, imunitas turun. Pasti yang namanya virus atau bakteri itu. Iya. Jadi duduk aja pun saya bisa jatuh. Duduk aja saya bisa tertidur. Tahun berapa itu Pak? Mungkin sudah 10 tahunan lah ya. Wah, Pak Irwan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Oke, tapi itu kan udah lalu ya Pak ya. Betul. Kita menceritanya udah seneng ya. Betul. Oke, kemudian? Nah setelah itu saya berpikir begini, ini kan yang nggak beres, ini sayanya. Pola makan saya, pola hidup saya, ini nggak ada hubungan dengan keturunan. Oke, iya betul. Jadi jangan dibilang karena kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, no. Saya karena sendiri nggak jaga, karena diabetesnya saya itu adalah tipe 2. Artinya 2, itu karena pola hidup dan pola makan yang nggak benar. Berarti itu harus saya perbaiki. Saya balik lagi ke ide awal tadi gitu loh. Apa benar nih air Kangarunya bisa ya? Maksudnya air hidrogen ini bisa ya bisa ngurangin. Bisa nggak sih bisa gitu ya? Sih? Karena beberapa literatur saya udah baca itu memang bisa. Dan ternyata setelah saya coba dalam kurun waktu 2 bulan, dari 85 kilo itu ke 74. Mungkin mau tahu ya resepnya ya. 2 bulan Pak Irwan. Betul. Dan saya tetap beraktivitas normal ya. Saya nggak tidur-tiduran di rumah, nggak duduk saja. Aktivitas saya normal. Saya tetap lakukan semua kegiatan. Olahraga tetap. Saya sekarang tidak bisa olahraga dalam artian lari segala macam. Saya cuma jalan aja. Jalan kaki. Nah ini emang benar nih, jalan kaki itu menyehatkan ya. Betul. Pak Irwan, karena kenapa Bu Mbak Julia? Karena beratnya yang di atas lebih besar daripada yang bawah. Kan gendut. Jadi memang harus jangan beban terlalu tinggi. Nah, kalau mau lari memang harusnya seimbang antara atas dengan kaki ya gitu loh. Betul. Tapi sekarang mungkin bisa kali ya sekarang jalan cepet ya, jalan gitu cepet. Sahabat RPK ada yang mengalami hal yang sama dengan Pak Irwan gitu, atau mungkin sekarang lagi struggling nih, tetap aja nih Pak Irwan nggak turun-turun beratnya dan mengalami hal yang sama, problem yang sama, jangan khawatir ya. Kita ada solusinya nih. Sesaat lagi mungkin Pak Irwan akan menceritakan ya, sampai ketemu dengan air hidrogen Kangaru nih seperti apa gitu ya Pak Irwan ya. Baik. Iya. Jangan kemana-mana ya sahabat RPK, tetap di 96,3 RPK FM. Kami kembali sesaat lagi. 96.3 RPK FM Jakarta. Good morning, masih Anda simak ya Sobat RPK. Dan putaran yang kedua ini adalah Klinik RPK. Julia masih hadir bersama Pak Irwan Utama. Beliau adalah representatif Kangaru Indonesia. Tadi sudah dijawab di awal ya Sobat RPK, apakah berat badan bisa turun karena air hidrogen? Contohnya Pak Irwan sudah dari 85 menjadi 74, dan itu artinya 11 kilo ya. Oke, untuk yang mungkin mengalami pengalaman yang sama itu pasti, waduh enak banget nih, seneng pengen coba. Tapi kalau misalnya untuk mereka yang berat badannya ideal udah gitu ya, atau mungkin kurus gitu, jangan-jangan terus mikir, aduh jangan deh, saya nggak mau deh minum air hidrogen ini. Gimana tuh Pak Irwan? Menarik sih sebenarnya. Saya pribadi ya, tujuan saya sebenarnya bukan mau mengurangi berat badan. Tujuan saya adalah saya tanda petik mempertanyakan apakah air hidrogen ini punya fungsi untuk kesehatan. Dalam artian dia mencegah. Dia bukan obat. Saya udah tahu dari awal dia bukan obat. Dia mencegah. Tetapi apakah benar dia bisa mencegah banyak penyakit? Kalau di saya yang saya kejar adalah diabetes itu. Diabetesnya. Karena faktor dari diabetes berat badan saya jadi luar biasa. Terlalu gede gitu loh. Nah, ternyata waktu saya nyoba sendiri,
air hidrogen ini punya terutama hidrogennya yang kita kejar itu adalah dia punya fungsi yang menarik menurut saya. Dia mengejar titik kelemahan di dalam tubuh kita. Jadi bukan mengurangi berat badan. Jadi jangan dipikir gini, saya berat badan udah ideal. Kalau saya minum ini jadi ceking dong, jadi cungkring gitu. No, nggak seperti itu gitu. Oh, jadi tadi itu mendeteksi gitu airnya tuh ya? Airnya itu pintar, dia nyari sendiri. Karena dia punya sifat antioksidan. Jadi dia mencegah radikal bebas. Radikal bebas itu di udara di mana ada. Semua makanan kita makan juga pasti mengandung radikal bebas. Jadi kalau kita udah bisa jaga seperti itu, dia akan ngatur. Dia akan nyari sendiri. Kita punya kelemahan di lambung, dia akan nyari ke lambung. Kita punya kelemahan di pankreas, dia akan nyari ke situ. Jadi dia tahu sendiri nih ya nanti ya kalau kita minum air hidrogen itu sebenarnya apa sih penyakit kita gitu ya. Nah setelah itu Pak, tetap aja kita makan biasa atau kita merubah total passion hidup kita itu apa? Itu yang saya selalu tanamkan diri saya. Apakah Irwan kamu mau sampai nanti kamu dipanggil itu obat itu satu kantong itu kamu bawa kemana-mana? Oh iya. Kalau kita nggak punya passion seperti itu ya jangan ngomong ngurunin berat badan. Penyakit kita juga kita nggak peduli. Betul, bukan bisa menyembuhkan penyakit kita berarti ya Pak. Betul. Irwan ya. Itu adalah pemicu untuk membantu mencegah. Kalau kita sudah terkena, dia akan mereduksi. Tapi kalau kita nganggap itu seperti obat, nggak benar juga. Saya nggak rekomendasi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Betul. Dan di saya pribadi, waktu saya minum air hidrogen ini, sebelum saya minum, saya cek semua literatur. Mohon maaf, sekarang era internet ya. Benar. Nggak akan ada yang bisa bohong gitu loh. Iya. Kita coba, dan saya lihat banyak literatur, terutama dari Jepang, Amerika, terus Korea juga ada. Itu mereka dokter, terutama dokter otak itu dia ada riset. Ada molekular hidrogen yang bisa meriset ini. Dan risetnya udah diterbitkan di jurnal-jurnal kesehatan. Jadi bukan artinya ini sembarangan karena mau jualan atau gimana. No. Enggak, that's not a problem gitu loh. Jadi waktu saya cek itu ternyata punya. Terus saya cuma berpikir gini, itu mungkin buat dokter itu. Mungkin untuk orang itu. Saya harus buktikan sendiri. Makanya saya coba. Kenalannya pertama kali dengan air hidrogen Kangaroo. Kan air hidrogen banyak nih ya. Betul. Pak Irwan ya. Betul. Kangaroo nih. Gimana tuh ceritanya Pak Irwan? Jadi saya sedikit background saya. Saya pernah di Vietnam cukup lama. Ada teman orang Vietnam juga yang kenalin. Terus dia rekomendasi dalam artian coba dong gitu loh. Ya ini bisa mencegah diabetes. Saya pikir bisa apa enggak ya gitu loh. Kenapa nggak nyoba gitu? Nothing tulus karena air ya. Anda nggak suka minum air hidrogen Kangaroo, Anda juga harus minum air yang lain. Betul. Terutama gini, saya selalu berpikir gini, istri saya suka ngomel di rumah, itu galon tolong angkatin dong. Ganti galon ya. Terus ini kan Kangaroo ini air pump langsung dimasukin ke dalam unit air O-nya, langsung bisa minum. Ya, jadi ini purifier air gitu. Betul, ya Pak. Tetapi Irwan additional benefitnya itu adalah hidrogen itu. Kalau cuman purifier, kita orang Indonesia kan ngomong gini, itu air hungry water, air lapar. Karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Saya nggak mau, mineral ada di dalam badan saya malah keluarin semua gitu loh. Saya nggak mau. Tapi saya butuh yang memang buat kesehatan saya punya benefit. Dan saya buktikan, I need to prove it gitu loh. Dan setelah saya pakai ternyata di rumah nggak ribut lagi karena istri saya nggak ribut harus bawa galon ini dorong galon. Yang kedua adalah benefit ke kesehatan saya. Itu langsung saya rasakan gitu. Itu pertamanya gimana tuh Pak Irwan? Langsung merubah pola hidup dengan mengkonsumsi air hidrogen Kangaroo ini atau makan biasa aja gitu? Saya pasti ngerubah pola hidup. Mbak Julia, karena intinya adalah gini, kita suka nggak suka, kalau kita masuk asupan apapun ke dalam tubuh kita, ujung-ujungnya itu akan menjadi glukosa. Betul. Jadi kita mau masukin yang namanya karbohidrat, pasti langsung dalam waktu cuman berapa menit dia langsung menjadi glukosa. Tapi kalau kita masukin protein, lemak, dia butuh waktu 2 jam untuk
ada metabolisme dalam tubuh kita untuk menjadikan dia menjadi glukosa. Oke. Lah lemak itu munculnya di mana? Sekitar perut lah. Iya. Ya itu Pak Irwan perutnya rata ya. Saya menjadi rata dalam artian belum terbentuk seperti yang orang-orang di gym ya, karena itu harus butuh exercise. Tetapi saya nggak membulat, nggak one pack Mbak Julia. Tapi nggak masalah, pakai baju tetap enak dilihat ya, nggak ada gelombangnya gitu ya Pak Irwan ya. Jadi kalau yang penting tadi saya bilang, tadi Mbak Julia bilang, kok saya minum, kok saya nggak ngepek ya? Mohon maaf. Passionnya apa dulu? Kalau memang benar-benar mau ngurangin berat badan, need to commit. Karena air yang mengandung hidrogen ini dia membooster yang namanya mitokondria. Dia bisa masuk ke dinding sel ya di dalam tubuh kita. Dia membooster mitokondria menghasilkan energi. Energi itulah yang kita pakai. Nah kalau kita tetap makan masukin karbohidrat, energinya nggak kepakai. Bagaimana dia bisa ngurangin? Ya, jadi menjalani kehidupan atau pola hidup yang baik, yang sehat, kemudian mengkonsumsi air hidrogen ini, gitu ya. Betul. Dan cepat banget sih, dalam waktu berapa bulan sih Pak? 2 bulan. 2 bulan hanya 2 bulan itu 11 kilo, nggak kaget ya Pak Irwan? Enggak. Yang dulu kaget waktu yang saya masuk ICU itu. Itu dari 85 jadi 58 langsung ke ICU. Oh iya sih, itu mah jumping itu Pak, bukan turun pelan-pelan ya. Sekarang nggak masalah karena bagi saya itu saya tetap beraktivitas biasa, nggak ngantuk-ngantukan, nggak harus tidur-tiduran. Saya tetap lakukan semuanya, saya tetap bicara dengan orang dengan kondisi orang. Ini orang kok biasa aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Oke, dan sehat aja gitu ya, ceria ya, dan lebih awet muda kayaknya Pak Irwan ya dari fotonya. Gitu ya. Oke, sahabat RPK, mungkin ada yang mau bertanya gitu ya terkait dengan ini, karena nanti ada beberapa orang yang mendapatkan apa nih, gratis instalasi atau gimana nih Pak? Betul. Jadi kadang-kadang kan kita gini, bener nggak sih gitu loh. Saya nanti kalau sudah pakai ternyata nggak cocok segala macam. Kita ada memang untuk experience. Supaya mengalami sendiri. Gimana sih? Betul. Gitu ya. Untuk siapa yang memang terinspirasi, boleh nggak saya nyoba gitu? Nyoba dulu. Betul. Gitu ya. Itu boleh ya. Silakan aja sahabat RPK 8.444 atau SMS WhatsApp di 0815 1800 444. Mau cobain atau mau bertanya langsung gitu ke Pak Irwan boleh juga, atau mau tanya-tanya tentang air hidrogen Kangaroo ini boleh gitu ya. Betul. Baik ya sahabat RPK ya, tadi udah disampaikan. Nah, kalau orang bertanya tuh pasti ada efek samping nggak sih Pak Irwan? Betul. Ini pertanyaannya saya tanyakan dulu. Saya dulu pernah tanyakan gitu ke temen yang itu ya. Intinya sebenarnya gini. Ini air. Iya, air. Air nggak dimasukin, nggak dimacem-macemin ke dalam, enggak. Nah ini yang kita mau tahu nih. Air teknologinya itu jadi mengubah air biasa. Betul. Yang di rumah itu. Betul. Menjadi air yang ada hidrogennya. Betul. Nah itu pertanyaan. Jadi dia ada memang proses yang namanya kita sebut proses filtrasi. Difilter lah gitu ya. Sehingga air tadinya air pump itu menjadi layak untuk diminum. Dan dia ada stepping-steppingnya ke arah sana. Nah ujungnya adalah di filter yang nomor 6 itu adalah penambahan yang namanya alkaline. Terus mineral, trace sedikit. Karena tubuh kita nggak butuh mineral yang segerobak. Dan yang paling penting adalah hidrogen itu ada di situ. Hidrogen ada di situ. Betul. Dan hidrogen punya kelemahan ya, Mbak Julia. Dia nggak akan long lasting. Jadi mohon maaf kalau ada yang simpan di dalam botol berhari-hari, mohon maaf saya kok kayaknya nggak percaya ya. You need to have the machine, you need to have the tools gitu loh. Kalau Anda bilang bahwa Anda taruh di dalam botol untuk long time, ya saya pribadi saya nggak. Misalnya ada yang menjual seperti itu gitu ya Pak. Saya nggak terlalu get convinced, nggak terlalu percaya karena kenapa? Sifat kimianya sendiri adalah volatile, dia gampang menguap. Ya hidrogen ya. Tapi kalau misalnya kita bawa tumbler begitu dari air di rumah gitu bisa nggak? Ada caranya, itu tekniknya itu harus dibikin penuh sampai ke tanpa dipetik tumpah, baru kita tutup. Ditutup. Dan
paling ingat setelah kita buka, dia pasti akan cepat bus. Cepat. Oh, oke. Harus diminum. Harus cepat. Makanya saya selalu saya cobanya adalah saya minum di dalam gelas sesuai dengan kebutuhan saya. Kebutuhan ya. Betul. Oke. Dan tadi kembali di efek samping karena nih air mineral they don't have it. Ada gitu. Nah, ada side efeknya. Orang cuman air kok. Baik. Sahabat RPK, kita masih akan lanjut ya berbincang bersama Pak Irwan dari Kangaroo ini, Sahabat RPK, terkait dengan apakah berat badan bisa turun karena air hidrogen. Jawabannya sih jelas gitu ya, iya gitu. Tapi tadi juga disampaikan kalau misalnya badannya ideal dan badannya kurus, ya boleh sih mengkonsumsi ya, karena air ini bersifat mendeteksi beberapa penyakit. Baik, Pak Irwan, kita break sebentar ya. Sip. Sahabat RPK jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sahabat RPK, RPK FM Jakarta. Sahabat RPK masih bersama kita di Klinik RPK ya. Julia di sini bersama Pak Irwan Utama. Beliau adalah representatif Kangaroo Indonesia. Apakah berat badan bisa turun karena air hidrogen? Jawabannya bisa gitu. Tapi Pak Irwan sekali lagi kan ada yang nggak setuju ya. Wah, kok fantastis banget sih 2 bulan bisa 11 kilo. Tapi sebenarnya nggak jumping begitu ya Pak Irwan ya. Betul. Coba bisa dijelasin ya, Pak Irwan. Sebenarnya menariknya begini. Tadi saya bilang passion kita itu kemana. Dan you need to keep your passion. Jadi masih firm. Okay. Jadi kalau saya bilang tujuan saya awalnya nggak ngurangin berat badan, tujuan saya adalah saya nggak mau kena diabetes ini. Obatnya jangan terus-terusan lah saya makan gitu. Nah, untuk mengarah ke sana saya harus lakukan sesuatu. Dan saya sudah lakukan yang namanya fasting. Fasting ya. Saya tidak mensponsorin fasting apa-apa, terserah setiap orang. Tetapi bagi saya sangat jelas kalau sampai nanti saya fasting. Yang harus berkurang itu adalah glukosa di dalam darah saya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau yang namanya insulin saya tidak di-push terus-terusan. Betul. Karena kenapa? Itu insulin resisten mungkin banyak yang tahu ya. Itu terjadi karena kenapa? Otot kita itu terblok di mana glukosa itu nggak bisa masuk. Karena insulinnya tidak bekerja tepat membuka kunci otot supaya glukosa masuk ke dalam otot. Jadi dia main-main di darah kita. Makanya orang yang terkena diabetes itu ininya tinggi. Betul. Tapi bagi saya pribadi benefit tambahannya adalah setelah saya puasanya stepping 1 jam, 2 jam, terus 3 jam. Bukan cuma 3 jam, 4 jam segala macam. Kemudian 1 hari bisa lanjut ke 2 hari sampai ke 3 hari. Wow. Begitu sampai ke 3 hari ternyata terjadi dalam tubuh itu namanya autofagi. Apa tuh Pak? Autofagi itu gini, sel-sel yang normal dia makan sel-sel yang mau mati, sel yang termutasi dan segala macam. Itu mungkin next ya, kita bisa diskusi ya. Menarik sekali. Karena nanti Pak Irwan akan bersama-sama terus ya. Betul. Nah setelah yang kita puasa itu selanjutnya tubuh kita tetap butuh yang namanya glukosa. Gitu, iya. Jadi dia nyari sendiri, tubuh kita tuh pintar, sel-sel tubuh kita tuh pintar. Nggak dikasih makan juga dia nyari sendiri. Dia nyari dari mana? Dia nyari dari liver. Karena liver itu kumpulan lemak. Itu lemaknya itu diubah, yang namanya glucogenesis itu dirubah balik menjadi glukosa. Makanya perutnya ngecil. Oh, itu dia ya. Betul. Jadi apa ya, efek samping yang menyenangkan itu jadi kurus. Happy effect gitu. Oke, Pak, ada pertanyaan nih Pak Irwan, kita jumpai saja ya. Pak Agustinus Kadis, selamat pagi. Apakah fungsi air hidrogen ini hanya untuk mendeteksi penyakit saja, atau fungsi air ini bisa mengobati penyakit yang dideteksi gitu? Terima kasih Pak Agustinus. Bagus nih pertanyaannya nih, kita juga penasaran. Betul. Mohon diingat ini tetap air ya. Oke, tetap nggak air. pernah ada air namanya air bisa ngobatin. Air punya fungsi mencegah. Betul, ini air hidrogen ini punya fungsi mencegah. Jadi kita dia kepintaran hidrogen ini karena molekulnya dia sangat kecil, dia bisa masuk dinding sel. Semua sel tubuh kita itu, semua pankreas, hati, ginjal segala macam itu ada selnya. Dan dia punya sifat antioksidan, dia mencegah. Dia mencegah, dia mereduksi, dan dia nyarinya gini, dia kepintaran hidrogen ini dia nggak akan ganggu sel-sel yang sehat. Dia nyari-nyari siapa yang sakit. Iya.
Sederhananya begitu yang perlu ya. yang mana nih? Yang mana? Gitu, Jadi jangan dipikir gini, oh berat badan saya udah ideal, saya udah oke. Kok saya minum air ini saya jadi ceking dong? Enggak ya. Karena dia akan, mohon maaf, setiap orang pasti ada sakitnya. Pun kita nggak punya sakit, kita fit, nggak ada masalah. Berbeda-beda. Karena kenapa? Dia membooster energi. Ada fungsinya juga itu membooster energi. Oh, ini nih membooster energi nih Pak Agustinus ya. Betul. Jadi walaupun artinya, Pak Irwan tadi maaf nih puasa gitu ya. Betul. Tetap ada energi dengan mengkonsumsi air hidrogen ini ya. Betul. Kita nggak mau lah kita puasa terus kita tiduran. Jadi kita nggak efektif ya. Kita nggak perlu lakukan itu. Dan ini ya fungsinya dia. Baik. Sementara ini sahabat RPK boleh catat nomor telepon Pak Irwan dulu ya. Siapa tahu ada yang mau konsultasi pribadi karena waktu kita kan cuma 60 menit nih Pak Irwan ya. Jadi mungkin sahabat RPK bisa catat dulu nomor Pak Irwan ya di 0895 3260 96650. Saya ulang ya sahabat RPK 0895 3260 96650. Dicatat dulu, tapi nanti kita akan coba ulangi lagi karena mungkin ada beberapa yang perlu penjelasan yang lebih jelas gitu ya Pak Irwan ya. Kalau kita jelasin semua di sini mungkin nggak akan selesai gitu. Bisa 2 jam kita di sini. Bukan cuma 2 hari 2 malam mungkin nggak kelar-kelar Mbak Julia. Iya betul, 2 hari 2 malam. Nah oke, Pak, tentang air Kangaroo sendiri nih ya. Kenapa sih harus air Kangaroo walaupun tadi mungkin udah dijelasin lagi Nah ini yang menarik gitu loh. Mohon maaf aja di air hidrogen itu nggak cuma Kangaroo loh. Iya betul. Ada lagi ya? Ada yang harganya sampai puluhan juta. Oh, jadi ada pertanyaannya adalah, mohon maaf, kita sekarang ini kita harus ngerti yang namanya worth of money. Nilai dari uang itu. Kalau memang dengan fungsi yang sama, kita bisa dapat fungsi yang sama dan harganya cuma 25% dari yang existing itu, kenapa kita mesti cari yang mahal sih? Oh iya dong. Fungsinya sama gitu. Nah, yang kita harus perhatikan adalah gini. Kalau pengguna galon, kita kan, saya sendiri pengguna galon tadinya. Intinya adalah galon itu kita pakai dan benar. Kalau cuma sekedar buat nggak haus, ya cukup dah dengan itu. Tapi yang kita perlu sebenarnya air itu dia punya fungsi untuk membantu kesehatan kita, itu yang paling penting. Kalau cuman air mengandung mineral dan segala macam, ya mohon maaf aja, sayur, buah dan daging ada segala macam, mineralnya dari situ lebih banyak. Kenapa mesti minum dari air gitu loh. Jadi plusnya karena ada hidrogennya. Betul, hidrogen itu yang kita kejar dan kita lihat harganya dan kita lihat fungsinya buat kesehatan. Kalau paket komplitnya ada di Kangaroo, kenapa mesti pindah ke yang lain gitu loh. Gitu. Nah, tapi mungkin tadi Pak Irwan udah sebutin ya, kalau kita tuh orang Indonesia udah akrab sekali dengan galon gitu. Betul. Walaupun mungkin susah repot, tapi ya karena mungkin saja belum ada alternatif lain. Tapi di sini kan udah ada Kangaroo nih. Betul. Pak Irwan ya. Mungkin bisa disampaikan nih tentang ini masalah kita ya, mohon maaf, orang Indonesia itu nggak cuma dengan galon yang memang dari pabrik yang terkenal, tapi kadang-kadang dengan isi ulang, which is yang kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Dan menurut saya itu nightmare. Saya beberapa kali nyoba tes. Itu ada alat tesnya ya. Jadi Mbak Yulia nggak sembarangan. Itu ada alat tesnya. Kita bisa lihat namanya. Kita ada namanya alat TDS, pH meter dan segala macam. Itu bisa melihat itu kadarnya di dalam air itu seperti apa. Banyak nggak padatan di dalam airnya. Terus airnya apakah bersifat alkalain, basa, atau bersifat asam, base acid. Air yang terlalu bersifat asam itu karsinogenik loh, ada literaturnya. Jadi tubuh kita kalau terlalu asam, dia gampang menyerap namanya radikal bebas. Wah, bahaya tuh ya Pak Irwan. Waduh, kalau radikal bebas saya nggak mau, nanti kesannya nakut-nakutin gitu loh. Tapi itu fakta. Dan itu yang kita memang harus kurangin, jangan sampai kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mohon maaf ya Kak Julia, saya melihat banyak sekali orang-orang yang aduh itu mahal banget sih begini-begini, tetapi waktu mohon maaf dia sudah terkena penyakit kronis, bisa berlipat-lipat ya. Bukan cuma berlipat-lipat, rumah dijual, hartanya dijual, segala macam buat dia sehat. Nggak mungkin dong kita mau seperti itu. Betul. Jadi memang untuk yang mungkin sekarang ini saya sehat-sehat aja gitu, tapi itu adalah untuk mencegah sesuatu terjadi. Tapi kalau misalnya udah sakit nih, seperti Pak Irwan tadi, mereka bisa membantu gitu, recovery lebih cepat begitu ya Pak Irwan ya. Betul. Oke,
Oke, baik. Sahabat RPK, jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Dan nanti mungkin ada yang mau mencoba gitu ya, pengalaman sendiri untuk mengkonsumsi air hidrogen ini, bisa diinstalasi, dipasang di rumah ya? Bisa. Oh, waduh. Kita akan buka kesempatan. Siapa cepat siapa dapat ya. Kita nggak buka 100 unit enggak bisa. Jadi siapa yang memang dari Bapak Ibu yang saya mau loh kayak si Pak Irwan gitu ya, pengen coba seperti apa sih gitu ya. Baru nanti kita diskusi dan konsultasi gitu. Boleh nih ya Sobat RPK, catat aja nomor Pak Irwan di 08953 2609 6650. Saya ulang ya, 0895 3260 96650. Kalau mau langsung ke Pak Irwan, boleh Pak, saya mau dong gitu ya. Mau coba, atau boleh di 8000 atau SMS WhatsApp di 0815 1800 gitu ya. Nanti juga ada beberapa yang mendapatkan free gitu ya, sampling. Bukan sampling, experience lebih tepatnya. Experience ya. Kalau sampling kan cuma cobain doang. Kalau ini kayak bagi snack bagi biskuit snack ya. Ini benar-benar pengalaman ada kangaroo di rumah. Betul, gitu ya. Wah, betul. Luar biasa nih Sahabat RPK. Jangan kemana-mana ya. Kami kembali sesaat lagi, tetap di 96,3 RPK FM. Bajunya ini keren loh. Sahabat RPK, tetap di Good Morning. Kami segera kembali. 96.3 RPK FM Jakarta. Good morning, kita bersama Kangaroo Indonesia, Kangaroo Water ya Sahabat RPK, air hidrogen Kangaroo bersama Pak Irwan utama di sini. Dan boleh bertanya dan boleh juga memberikan pengalaman mungkin ada beberapa Sahabat RPK yang pernah minum air hidrogen ini gitu ya. Pak Irwan ya. Dan perlu diketahui juga sebelumnya saya mau baca dulu atensi dari Ibu Linda ya di Bekasi Timur nih Pak Irwan. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak Irwan, Mbak Julia. Tolong tentang air Sangaru, bukan Sangaru, Kangaroo nih Bu Linda ya, Kangaroo pakai K. Ini tetap aman ya Pak untuk minum obat atau ramuan herbal? Bagaimana caranya untuk bisa memperoleh air ini, dan adakah dijual secara umum seperti air mineral yang ada? Wah, ini bukan dijual airnya ya Bu Linda ya, tapi unitnya ya Pak. Betul. Irwan ya. Betul. Jadi, ini air hidrogen ini tadi saya sekilas jelaskan, airnya nggak akan bisa long lasting kita taruh di dalam gelas atau di dalam tempat ya. Jadi dia akan volatile, dia akan menguap. Jadi yang kita kenalkan adalah unitnya, alatnya. Dan alat ini kalau nanti Bu Linda memang tertarik, nggak apa-apa, Bu Linda bisa WA ke saya atau ke Mbak Julia. Kita bisa trial, dalam artian kita bisa experience dengannya Bu Linda. Pertanyaan tadi dari Bu Linda, ini air Bu Linda, ini bukan macam-macam. Jadi air ini tidak ada pengaruhnya ke minuman herbal, obat segala macam. Jadi untuk yang udah sakit dan tetap konsumsi obat, ya tetap gitu ya, konsumsi seperti biasa. Dia membooster, mempercepat, membantu. Dan mungkin nanti next bisa dikurangi tuh obat-obatnya ya. Iya, kayak seperti saya lah. Jadi saya nggak terlalu gila obat lagi dalam petik. Iya, dan Bu Linda kalau ingin mengalami pengalaman dengan air hidrogen ini, boleh nanti dipasang di rumah gitu ya, karena ini bisa besarnya sih sekitar seperti ukuran dispenser ya. Ini 43 kali 94 kali 34 cm nih Bu Linda. Nah, Bu Linda bisa menyiapkan ya lokasinya, karena Pak Irwan katanya sih mau pasang di sana. Oke, ini ada Audi nih ya. Selamat pagi Audi. Saya mau share katanya. Saya pernah konsumsi air yang mengandung hidrogen. Rutin katanya, seminggu bisa 4 kali selama 3 bulan, dan berat badan saya itu turun dari 70 kg menjadi 65 kg. Wow. Di samping itu, selama saya konsumsi minuman mengandung hidrogen, saya mengurangi juga makanan berlemak, gorengan, sambal, bahkan yang mengandung tepung-tepung ragi itu dikurangi, mie juga ya, mie instan, dan es yang juga bisa menaikkan berat badan dan tidak dikonsumsi lagi, dan turun lagi dari 70 menjadi 65 menjadi 55 kg. Wow. Dan pengalamannya hingga sekarang berat badan itu ideal katanya, meski jarang minum lagi, dari seminggu 4 kali, kalau ini hanya seminggu sekali. Untuk makanan-makanan itu yang
Yang kurang baik ya terus terang tidak dikonsumsi lagi. Dan sekarang BB-nya itu 56, tingginya 54. Ya lumayan ideal lah ya Pak Irwan ya. Tahu nggak Mbak Julia apa yang dialami oleh Mbak Audi ini? Iya. Mbak apa Ibu Audi saya nggak tahu. Iya, okay. Tapi yang pasti saya juga ngalamin. Betul. Saya nggak punya passion ngelihat makanan karbohidrat. Jadi kalau saya searching, sorry, let's say saya ke mall, saya bisa langsung tracking gitu loh. Karbo kelilingan gitu loh. Udah otomatis begitu ya. Dan saya nggak punya passion, nggak gila. Waduh, saya pengen ini gitu loh. Iya, saya udah pernah nyoba beberapa kali. Teman udah nggak beli gorengan. Gorengan udah tahu lah ya. Itu semua karbo lah rata-rata. Ini Pak Irwan nyindir nih. Soalnya yang saya masih suka goreng. Iya. Taruh di meja. Ayo Pak, silakan dimakan gitu. Enggak. Udah enggak ya. Okay. Kalau dulu enggak, tapi saya tetap ngenyolmot satu. Sekarang enggak, karena memang I don't have the passion gitu. Jadi makanannya Pak Irwan itu benar Mbak. Sekarang saya lebih mengarah ke namanya protein, serat-serat ya. Oke. Dan yang namanya beberapa lemak juga masih lah ya. Tapi yang paling banyak itu adalah serat dari sayur-sayur. Dan kalau memang saya butuh yang namanya karbohidrat dari buah. Oh iya sih, buah itu mengandung karbo juga ya. Tapi nasi udah enggak sih Pak Irwan? Atau gimana? Atau masih? Nasi slightly very small, sedikit sekali. Masih lah ya. Saya ngeliat nasi jadi saya nggak ngerasa gini. Aduh, gue jadi. Saya pernah nyoba, Mbak Yulia. Iya. Jadi saya nyoba, bisa nggak ya saya makan lagi dengan passion saya yang lama itu? Iya. Saya 2 bungkus bihun. Begitu saya makan 2 bungkus bisa masuk, tetapi seharian 2 hari 2 malam perut saya itu begah, nggak nyaman ya. Dan saya sangat tidak nyaman dan nggak karena polanya sudah membentuk. Dan itu memang seperti pengalaman jadi Mbak Audi ini, kita harus keep. Jangan kita manjakan lagi tubuh kita. Kalau manjakan lagi balik lagi nanti borong-borong ini ngomongnya air. Tapi mungkin pelan-pelan kali ya Pak Irwan ini nawar nih ya. Betul, tambah bengkak. Nawar nih, pelan-pelan merubah. Kalau langsung gitu menghindari semuanya kan mungkin nggak mungkin ya. Sambil mengkonsumsi air hidrogen kangaroo, tapi pelan-pelan nih ya kebiasaannya kurangin jangan gini. Kalau makannya itu 1 piring penuh, coba pelan-pelan kurangin setengah piring dulu. Tambahin banyakkan seratnya, sayur-sayurnya itu pasti kenyang kok. Iya sih. Dan air ini kita minum ada tekniknya. Gimana Kak tuh, Julia. Jadi kalau kita minum air hidrogen ini, kita pagi kalau yang kerja di kantor ya, kalau pagi, start mulai dari pagi sampai sebelum makan siang, usahakan sudah minum 5 gelas. Oh, pagi tuh jam 7 ya, jam 6 ya Pak Irwan ya? Iya. Jam 6 sampai jam 12 usahakan 5 gelas. 5 gelas. Berapa cc itu? 200 ya? 300-an ya, 250 sampai 300 ya. 200 sampai 300 cc, betul. Nah, sebelum makan siang kalau sudah sampai 5, percaya dengan saya, makannya itu nggak lahap lagi. Tanda petik nggak rakus lagi. Kenyang siangnya. Gitu maksudnya Pak Irwan? Ya pasti. Karena kenapa? Air biasa aja kembung. Apalagi dengan ada hidrogen, dia booster semua energinya keluar. Makan siang jadi fit. Ngeliatin makanan jadinya kayaknya iya Pak, masih bisa dikurangin sedikit-sedikit. Makanya tadi Mbak Yulia bilang ada steppingnya. Pelan-pelan kita kurangin. Nah, nanti kalau udah sore sebelum pulang kerja juga seperti itu, usahakan sudah minum paling tidak 3, kalau bisa 4. Percaya saya pulang ke rumah sudah nggak mau minum lagi. Luar biasa nih ya pengalaman Pak Irwan ya. Dan sahabat RPK yang tadi udah ditawarin nih sama Pak Irwan ya, yang ingin menjalani gitu ya pengalaman-pengalaman seperti yang Pak Irwan rasakan, boleh aja silakan aja menghubungi Pak Irwan di 08 953 2609 6650. Saya ulang ya sahabat RPK, 0895 32 609 6650 sekarang juga, karena terbatas nih. Siapa tahu gitu ya, aduh pengen deh ada air mineral di rumah, dan ini bukan kemasan ya Pak Irwan ya, bukan air, tapi ada unitnya gitu ya, ada unitnya yang bisa dipasang di rumah, dan dimensinya tadi itu udah saya sebutin ya, 43 kali 94 kali 34 cm ya, seperti dispenser kata Pak Irwan gitu ya. Sebesar dispenser. Nah, pengalaman pemurni air hidrogen kangaroo ini bisa ditemukan di mana aja nih Pak Irwan? Yap.
Ada di Elektro Smart Bekasi. Nah, Bu Linda dekat tuh ya di Mall Hypermart Bekasi. Ada juga di Elektro Smart Karawang ya. Karawang, Pak Irwan ya. Kemudian di Era Blue Cokro Ciledug Tangerang. Betul. Era Blue Pondok Kelapa Jakarta Timur. Kemudian Era Blue Meruya Jakarta Barat. Kemudian ada Era Blue Lebak Bulus Karang Tengah Jakarta Selatan. Ada di kantor Pixel Perdana Jaya Sunter Jakarta Utara. Dan ini Kongji Cafe Jalan Pajajaran nomor 78G Bogor. Nah, yang di Bogor bisa mampir tuh di Jalan Pajajaran di Kongji Cafe ya. Kongji Cafe. Pak Irwan ya. Betul. Dan tentunya di kita nih di RPK FM ya Pak Irwan ya. Betul. Kita juga inginlah mengalami apa yang sudah Pak Irwan alami dengan mengkonsumsi air hidrogen ya Pak Irwan ya. Betul. Oke Pak, waduh ini waktunya mepet banget nih. Yeah. Tadi saya udah sampaikan nomor telepon Pak Irwan untuk sahabat RPK yang mungkin ingin diinstal gitu ya di rumahnya. Silakan aja di WhatsApp di nomor telepon Pak Irwan tadi. Dan ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri? Ini beberapa poin, banyak sekali yang bertanya ke saya. Ini air ini kalau saya tadinya beratnya saya normal, saya minum air ini untuk apa? Karena saya nggak mau menjadi kurus. Yang saya bilang adalah seperti ini, yang saya lihat dan saya belajarin, saya baca dari literatur. Yang paling penting dari kita adalah gini. Kita butuh hidrogen ini untuk mencegah radikal-radikal bebas dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia sudah nongkrong dalam tubuh kita, itu direduksi, dikurangi. Tapi saya tidak pernah rekomendasi dan tidak pernah bilang bahwa ini adalah obat. Tidak pernah. Siapapun yang bilang ini obat, mohon maaf, ada yang tahu mungkin air jam-jam. No, ini bukan air jam-jam. Jadi dia punya fungsi untuk mengurangi yang namanya, mencegah yang namanya radikal bebas. Itu dia radikal bebas yang membuat tubuh kita itu gampang sekali teroksidasi. Teroksidasi ujungnya itu tubuh kita termutasi sel-selnya dia. Dan itu yang menurut saya banyak sekali orang yang terutama tinggal di Jabodetabek ini ngerasa kok kayaknya saya nggak masalah kok badan saya. For the time being, untuk right now nggak ada masalah. Tapi nanti setelah periode ini, seperti saya udah seumur sekarang, saya ngerasakan gitu loh. Dulu apa yang saya lakukan saya petik sekarang. Baik, jangan sampai terlambat ya Pak Irwan ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Sama-sama waktunya Mbak dan Julia. Sharingnya pagi hari ini. Dan sahabat RPK terima kasih banyak juga ya di Klinik RPK kita pagi hari ini bersama Kangaroo Indonesia. Sampai ketemu lagi dan di lain kesempatan Pak Irwan juga akan terus bersama-sama kita nih sepertinya ya. Betul. Sampai ketemu lagi nanti Pak Irwan. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mbak Julia. Jangan kemana-mana, Smart Consumer bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia akan hadir sesaat lagi. Stay tune in 96.3 RPK FM.